bagaimana cara kita memasang komputer ya. Komputer itu alat yang ada di dalam casing ini ya, ini disebut dengan casing. Jadi ini adalah alat yang ada di dalam casing ya. Saya akan jelaskan apa saja alat yang ada di dalam komputer ini atau PC ini atau casing ini. Oke, kita akan lanjutkan videonya setelah yang berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Reza. Buat video tentang pembicaraan atau juga video yang lain. Pertama saya membahas tentang teknik jaringan, kemudian ada teknik komputer, dan kemudian ada tutorial model ya yang saya upload di channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perangkat komputer yang ada di dalam CPU atau casingnya. Casingnya seperti ini disebut dengan casing ya. Jadi di dalam casing ini ada komponen-komponen ya atau hardware yang ada di dalam komputer atau CPU ini atau casing ini. Oke, jadi casing ini sudah saya bongkar ya, peralatannya atau hardware sudah saya bongkar. Kemudian saya letakkan di papan, kemudian saya rangkaikan, kemudian saya rangkai seperti ini ya, saya rakit seperti ini supaya mengecek bagian-bagian ke hardware mana yang rusak, yang saya perbaiki supaya hidup komponen ini jalan sebagaimana mestinya sebuah komputer atau PC. Oke, saya akan sebutkan pertama ini adalah casing. Yang kedua itu adalah disebut dengan papan motherboard ya, papan motherboard yang warna hijau disebut dengan papan motherboard. Oke, kemudian papan motherboard, kemudian di sini ada namanya peta, ini disebut dengan hard disk ya. Ini hard disk, tempat menyimpan data kita ini bisa disimpan di dalam hard disk ya. Data apa saja yang tersimpan di sini? Ada data pertama, ada data sistem ya. Yang kedua ada data file data kita atau data dokumen kita ya. Ada dua, tempat menyimpan data sistem, kemudian ada untuk data pribadi kita. Oke, kemudian nomor 3 ada namanya memori yang hijau ini ya. Ini sebenarnya card memori digunakan untuk menyimpan data sementara di suatu dalam PC atau komputer. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini ada bulat seperti ini ya, ini ada fan ya. Di fan ini ada namanya heatsink ya, tempat mendingin prosesor yang ada di bawah fan ini ya. Kenapa dia digunakan untuk mendinginkan prosesor pada saat komputer menyala atau hidup. Oke, kemudian ada lagi yang ini disebut dengan peta, ini disebut dengan power supply. Dia menyuplai daya kepada komponen yang ada di komputer ya, pada PC tersebut. Ini namanya power supply. Oke, kemudian ada di sini ada fan, kipas ya, kipas yang berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi udara yang di dalam PC tersebut ya. Kemudian di sini ada namanya monitor. Mungkin sudah tahu monitor itu apa ya, coba menampilkan proses yang ada pada PC. Di sini akan tampilkan pada monitor ini. Oke, kemudian ini ada yang peta juga ya, sama seperti ini, beda seperti ini. Ini disebut dengan DVD-ROM atau CD-ROM. Jadi saya tidak menggunakan ini ya, tergantung kemauan kita mau pakai atau tidak, kita bisa copot. Kemudian di sini ada keyboard ya untuk komputer supaya lengkap. Kemudian di sini ada mouse ya, ada mouse digunakan untuk menggerakkan kursor nanti di komputer kita. Oke, selanjutnya di sini ini ada kabel ya. Ini namanya disebut dengan kabel front panel. Dia digunakan untuk menghidupkan komputer. Jadi kabel ini sudah saya copot ya, tidak saya pakai ya, karena nanti saya akan coba merakit ulang menggunakan ini. Video selanjutnya saya akan bahas tentang peralatan atau perangkat keras yang ada pada motherboard ini, pada komputer atau PC ya. Saya akan bahas ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kabel. Ini banyak kabelnya ya, kabel apa saja ini. Kemudian ada kabel di belakang ini juga ya, kabel untuk menghubungkan ke listrik ya, komponen yang lain. Di sini ada dua kabel, ini dua kabel. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang perangkat keras hardware
komputer atau PC ya. Oke, kemudian saya akan coba menyalakan PC ini yang sudah saya bongkar, saya rangkai ya di papan motherboard ini, di papan ini ya. Saya akan coba hidupkan menggunakan obeng terus ya. Kita akan coba ya. Coba dulu semua kita rangkai, kita selesai kita rangkai, kita rakit ya, rakit. Kemudian kita mesin arusnya dari PLN atau listrik ya. Kita akan coba menghidupkan menggunakan obeng ya. Ini teknisnya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan kabel komponen ini, kita bisa menggunakan obeng. Caranya gimana? Caranya sederhana. Oke, teman-teman silakan lihat di papan motherboard ini, silakan dicari namanya, ada namanya di situ, ada front panel ya, ada 6 front panel ya. Di situ ada 8, ada 9 kaki di situ ya, 9 kaki ya. Di sini sudah nampak di sini ada power, ada LED, ada power, kemudian BTS, kemudian ada HD LED, kemudian ada reset ya. Kita hanya menghubungkan apa namanya ini, ini atau dengan port ini ya. Kita akan coba hubungkan, kita buka menggunakan ini ya. Ini kita cari fungsi power ini, kita coba kita buka seperti ini ya. Oke, kita coba ini. Oke, kita akan coba ya, kita akan mencari apinya supaya dia hidup. Oke, ini nggak apa-apa, nggak masalah, nggak tersintrom atau konslet ya. Kita hanya menghubungkan beberapa bagian. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini hubungkan ya. Di sini kita akan mencari hubungkan satu-satu. Jadi setelah selesai nanti otomatis komputer kita akan menyala. Kalau komputernya sudah bagus ya, ya itu bisa dipakai ya. Kalau ada yang rusak kita akan perbaiki. Jadi di sini terjadi kerusakan ya. Hanya terjadi beberapa komponen yang tidak dikira mati hidup ya, karena panas pada prosesor. Saya sudah perbaiki itu, jadi saya akhirnya oke, kita nyalakan ya komputernya tadi menggunakan ini obeng ya. Di sini ada power switch-nya, di sini letaknya antara di papan motherboard itu, letaknya itu di antara port nih, port SATA ya, tuliskan SATA ke hard disk ya, seperti ini. Oke, kemudian akan dihidupkan ya. Kemudian kita akan coba hidupkan ini, tombol kita satu, ada komponen satu ya, itu termasuk ke sistemnya atau ke Windows-nya. Oke, sekarang sudah menyala. Lihat ini di sini komponen tersebut pada papan ini atau motherboard tidak ada masalah. Bisa rakit, kemudian bisa perbaiki bagian yang harus perbaiki atau yang rusak, yang harus diperbarui. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, coba satu kali lagi. Kita akan coba sekali lagi untuk menghidupkannya. Saya matikan ya. Matikan dulu. Saya turn off komputer ya. Ini caranya menggunakan obeng ya. Bisa kita akan hubungkan power resetnya ya, 1, 2, 3 power reset. Di situ kita akan hubungkan menggunakan obeng ini. Kita akan menghidupkan PC ini. Oke, kita akan coba ya. Lagi ini kita akan seperti ini, dikatakan kan ini. Oke, cukup menggunakan obeng ini kita bisa hidupkan PC kita tanpa menggunakan kabel komponen. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya tentang perangkat komputer atau hardware komputer yang kita rakit ya. Kita rakit, ini kita bongkar casingnya, kemudian kita rakit seperti ini supaya mudah untuk dipelajari bagian-bagian dari PC tersebut. Oke, terima kasih. Silakan tonton video ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Tunggu video selanjutnya. Saya akan bahas tentang bagaimana cara merakit komputer atau PC ya dengan mudah dan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa klik loncengnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.